Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materinya yaitu memahami hadis, sunnah, khobar, dan juga asar. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah dari hadis, sunnah, khobar, dan juga asar? Ada yang tahu apa pengertiannya dari empat istilah tersebut? Hadis adalah secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti yang baru, yang dekat, dan wacana atau berita. Sedangkan hadis secara terminologi adalah segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Ini ada hadis dari Umar bin Khattab. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Menurut usuliyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum syara. Menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Selanjutnya yaitu pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sunnah yasunu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi, atau ketetapan apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah SWT. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Artinya, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau mendapati perubahan atas ketetapan kami. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sunnah lebih luas dari hadis, karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad dipandang sebagai uswah hasanah atau qudwah, contoh atau teladan yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu pengertian khobar. Khobar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seorang kepada seseorang. Maka khobar lebih umum daripada hadis, karena dalam khobar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi, seperti perkataan, perbuatan,
maupun ketetapan beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi. Selanjutnya ada contoh dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Mari kita membaca secara bersama-sama. Minas sunnati wa ta'ul kafi tahta surati sholat. Masuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Selanjutnya yaitu pengertian aksar. Menurut bahasa, aksar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Aksar berarti pula nukilan atau dinukilkan. Adapun pengertian aksar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa aksar mempunyai pengertian yang sama dengan khobar dan juga hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa aksar lebih umum daripada khobar, yaitu bahwa aksar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun dari selain Nabi. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Adapun para fuqaha memakai istilah aksar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain-lain. Ini ada contoh perkataan seorang tabi'in, yaitu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Mari kita membaca secara bersama-sama. As-sunnatu an yukabbiral imamu yawmal adha hina yajlisu alal mimbari qabla al-khutbati bistakbirati. Menurut sunnah adalah yang menetapkan pada hari raya Idul dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Disebut Baihaqi. Baik, setelah ini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kiri saya akan menjadi kelompok 1 dan sebelah kanan saya menjadi kelompok 2. Kelompok 1 akan mencari perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan juga aksar. Kelompok 2 akan mencari persamaan antara hadis, sunnah, khobar, dan juga aksar. Saya akan memberi per kelompok itu 1 kertas. Nanti kalian berkelompok akan menulis jawaban kalian di kertas ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Apakah sudah selesai? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Nanti yang maju perwakilan untuk berkelompok. Silakan kelompok 1. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan aksar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takbir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat
syarat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Agar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita silakan maju perwakilan kelompok 2. Baik, selanjutnya persamaan hadis, sunnah, khabar, dan asar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan beliau. Akan tetapi sebagian ulama juga membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang. Lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya bersumber kepada Rasulullah SAW. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Mengapa memahami persamaan dan perbedaan keempat istilah itu penting bagi kita? Ada yang tahu? Karena dengan kita memahami perbedaan dan juga persamaannya dapat membantu kita berpikir jernih dan tidak mencampur adukan makna. Dengan pemahaman yang tepat, kita bisa menggunakan istilah sesuai konteksnya, menyampaikan pendapat dengan lebih akurat, serta menilai suatu informasi secara kritis. Ini melatih ketelitian berpikir dan memperkuat dasar pemahaman dalam belajar, baik saat berdiskusi, menulis, maupun mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi yang Ibu dapat sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa secara bersama-sama. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.